Biru Muda, Bincang Seru Muhammadiyah Darussalam. Biru Muda, Bincang Seru Muhammadiyah Darussalam. Biru Muda, Bincang Seru Muhammadiyah Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Darussalam TV dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa di acara Biru Muda, Bincang Seru Muhammadiyah Darussalam. Kalau kemarin kami kedatangan tamu Saiful Biladi namanya, santri asal Tangerang. Hari ini kita akan berbincang ngobrol bareng dengan santri yang lain, dengan tentunya dengan cerita yang lain pula. Mari kita awali dengan perkenalan terlebih dahulu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Viko Pratama, asal dari Bogotsari, Purbalingga, dan lahir di Banyumas 18 September tahun 2005. Lahirnya di Banyumas. Kenapa kamu dari Bogotsari, Purbalingga, kok lahirnya di Banyumas? Diceritakan. Saya asalnya rumahnya di perumahan UMP di Banyumas dan lahir di Banyumas juga. Lalu karena kerjaan orang tua akhirnya pindah di Purbalingga. Bapak kerja di Banyumas? Ya. Sebagai apa? Sebagai Polri. Sebagai polisi ya di Banyumas. Sekarang tapi menetap di Bogotsari, Purbalingga. Coba diceritakan mengapa kamu ingin masuk ke PPMTQ Darussalam Selinga, Purbalingga. Dulu saya sempat Waktu di SD gimana ceritanya? Kemudian kau sampai masuk ke sini. Dulu saya sempat mengaji di rumah Quran di Bogotsari. Berarti menghafal Al-Quran juga. Iya. Kemudian di sana sudah dapat berapa hafalannya, capaian hafalannya? Mulai menghafal dari kelas 5 sampai lulus SD, berarti 1 tahun. 1 tahun. Alhamdulillah mendapatkan 2 juz. Alhamdulillah 2 juz. Juz berapa Juz saja? 30 dan juz 29. Kemudian mungkin menurut saya kamu sudah mulai cinta dengan menghafal Al-Quran begitu. Kemudian gimana ceritanya kok masuk ke PPMTQ Darussalam Selinga? Karena sudah terbiasa dan ingin melanjutkan untuk menghafal Al-Quran. Dan kebetulan di PPMTQ Darussalam ini adalah pondok tahfidz yang sesuai dengan tujuan saya, yaitu menghafal Al-Quran. Oke. Ada kendala menghafal Al-Quran? Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada kendala ya. Tadi diceritakan waktu SD saat di rumah Quran itu capaiannya 2 juz. Nah sekarang kamu kan sudah dinyatakan lulus ya dari MTS Muhammadiyah 4 dari PPMTQ Darussalam. Itu capaiannya sekarang berapa juz? Alhamdulillah ditambah pencapaian yang di rumah Quran sudah dapat 10 juz. Alhamdulillah, berarti tambah 8 juz ya. Walaupun di pondok itu juga yang 2 juz itu harus dimurojaah lagi begitu ya, disetorkan ke ustadznya. Bintang Viko, kalau tidak salah kamu menjadi bintang juga di sini. Dari sisi akademik kamu menjadi number one, menjadi nomor 1. Coba diceritakan pengalaman belajarnya. Memang rajin belajar apa memang pintar dari apa sejak lahir begitu? Coba diceritakan. Alhamdulillah saya dari kelas 1 SD hingga lulus MTS mendapatkan ranking 1 dan alhamdulillah masih bisa mempertahankannya karena motivasi dari orang tua secara terus menerus dan juga keinginan agar terus berprestasi. Berarti mulai dari SD
sampai dengan lulus MTS itu selalu berada di posisi 1 begitu ya. Menurut Bintang, apakah ada hubungan antara menghafal Al-Quran dengan capaian akademiknya? Ada sebetulnya, karena dengan menghafal Al-Quran itu akan meningkatkan kinerja yang ada pada saraf otak. Dan saya juga pernah membaca kisah dari Bapak Presiden Habibie bahwa dulu pernah berkuliah di luar negeri dan mendapatkan ranking 3, dan yang ranking 1 dan 2-nya itu orang Yahudi. Lalu Habibie bertanya kepada Yahudi itu bagaimana caranya dia itu bisa mendapatkan ranking 1 dan ranking 2. Ternyata jawabannya sangat mengejutkan, bahwa orang Yahudi itu menghafalkan Al-Quran dan telah hafal seluruhnya serta memahami isinya. Lalu Pak Habibie pun menangis dan akhirnya menghafal Al-Quran. Semenjak Pak Habibie menghafal Al-Quran dan hafal, beliau akhirnya mendapatkan ranking 1 di luar negeri. Berarti kamu termotivasi dengan cerita itu dan alhamdulillah membuktikan sendiri dan ternyata benar adanya begitu ya. Ya, benar. Kemudian yang selanjutnya ini Bintang Viko Pratama, saya mendengar kamu dulu pernah sakit ya, pernah sakit. Kemudian alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Menurut kamu, apakah ada hubungan antara menghafal Al-Quran dengan kesembuhan kamu? Ada, coba diceritakan. Sebelum saya mulai menghafal Al-Quran, masih seperti biasa sering pergi ke rumah sakit dan lain sebagainya. Sering sakit ya. Lalu Terus setelah mulai menghafal, perlahan-lahan di rumah Quran mulai ada perkembangan. Yang tadinya semuanya turun, akhirnya mulai bertahan kesehatannya. terus Lalu setelah melanjutkan di PPM TKI Darussalam dan terus menghafal hingga mendapatkan hafalan yang demikian, akhirnya kesehatannya terus membaik dan akhirnya sekarang udah sehat. sudah sehat, alhamdulillah ya. Mungkin kemarin sakit yang ditakutkan, alhamdulillah dengan menghafal Al-Quran betul-betul sudah dinyatakan sembuh begitu ya. Kemudian apakah akan terus menghafal Al-Quran apa berhenti setelah lulus ini? Insya Allah akan terus menghafalkan Al-Quran. Akan terus menghafal Al-Quran, luar biasa. Bintang Viko, ini mungkin kita cerita lain selain itu. Apa yang kamu dapatkan selain kesehatan di PPM TKI Darussalam Telinga? Misalnya kemandirian atau sholat jamaah dan yang lainnya, coba diceritakan. Selain itu saya juga mendapatkan pengalaman ya seperti berorganisasi, terus juga puasa sunnah yang sebelumnya jarang dilakukan di rumah. Di sini alhamdulillah selama saya mondok di sini setiap hari, setiap Senin dan Kamis puasa sunnah, lalu sholat selalu berjamaah dan mendapatkan jatah jadwal imam serta adzan dan juga qiraah. Dan juga setiap malam Ahad dan hari Ahad tertentu saya mendapatkan jadwal kultum serta jadwal khutbah di hari Jumat. Alhamdulillah, berarti pengalaman yang luar biasa. Kemudian saat kamu berorganisasi itu ada pengalaman apa? Saat berorganisasi mendapatkan pengalaman membuat surat-surat seperti proposal dan surat keterangan lainnya, dan juga belajar untuk mengatur orang lain dan belajar menghormati serta menghargai orang lain di masyarakat nanti. Kemudian juga mungkin belajar membuat sebuah acara ya. Ya. Acara apa yang sudah pernah dilakukan, yang diurusi oleh kamu? Seperti acara pengajian akbar dan juga pergantian pengurus serta ada panggung gembira.
Alhamdulillah dapat sukses ya. Berarti ada pengalaman menjadi event organizer begitu ya. Kemudian terkait dengan menjadi imam di saat sholat itu memang ditunjuk santri tertentu atau semuanya? Karena ditunjuk santri tertentu. Ada jadwal ya? Iya. Ada jadwal. Kemudian setelah terbiasa menjadi imam, apa yang kamu rasakan awalnya mungkin grogi ya menjadi imam, Iya. tapi setelah terbiasa bagaimana? Setelah terbiasa menjadi senang, dan setelah dijadikan imam saya menjadi lebih menjiwai dan menantikan untuk Jadwal berikutnya. Iya, jadwal imam saya yang berikutnya. Untuk kultum juga sudah terbiasa begitu ya. Iya. Kemarin juga ikut gerak dakwah santri. Iya. Kamu dapat bagian apa di kegiatan itu? Saya mendapatkan jadwal imam, adzan, khotbah, dan juga kultum di sholat tarawih serta sebelum berbuka puasa, serta mengajar ngaji di TPQ serta madrasah diniyah, dan juga melakukan sosialisasi dengan para remaja di desa tersebut. Berarti sebuah pengalaman yang berharga untuk kamu dan menjadi bekal kehidupan nanti di masyarakat. Khutbah Jumatnya setiap Jumat apa? Setiap Jumat. Setiap Jumat, setiap bulan atau 2 bulan sekali atau Sesuai jadwal yang sudah ditentukan. sesuai jadwal begitu ya, tidak tentu maksudnya ya, tapi sudah terjadwal begitu ya. Oke ya, baik. Yang terakhir untuk Bintang Viko Pratama, disampaikan pesannya selama berada di PPMTQ Darussalam Selinga, dan nanti diakhiri dengan apa pesan kamu kepada teman-teman kamu semuanya. Saya sangat senang dan juga bangga karena bisa mondok di PPMTQ Darussalam. Tentunya bisa mendapatkan banyak pengalaman dan juga teman-teman yang sebelumnya berbeda daripada teman-teman yang ada di luar sana, dan juga banyak ilmu yang telah didapatkan serta bisa mengenal Al-Quran lebih dekat lagi. Terus yang lainnya misalnya kemandirian, Dan juga ya mungkin di rumah masih dengan orang tua di pondok. di pondok alhamdulillah sudah terbiasa mandiri, walaupun terkadang masih dibantu oleh teman-teman. Ya. Kemudian pesan kepada teman-teman yang lain? Sebisa mungkin untuk masuk ke pondok dan juga lebih mengenal Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadi petunjuk hidup di dunia dan di akhirat. Dan di PPMTQ Darussalam tentunya adalah pondok yang tepat karena memiliki tujuan tahfidzul Quran tentunya. Jadi selain memiliki hafalan, di pondok juga mengkaji isi Al-Quran begitu ya, yang harapannya akan menjadi petunjuk kita hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Terima kasih Bintang Viko Pratama kehadirannya di Darussalam TV. Mudah-mudahan dapat memotivasi teman-teman semuanya, sehingga gambaran yang mungkin awalnya di pesantren itu susah, di pesantren itu sulit, di pesantren itu banyak beban dan lain-lain, ternyata banyak sekali manfaatnya. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.